Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Busri. Sehat-sehat kalian ya, sehat-sehat semuanya. Saya berdoa minta sama Allah agar dikabulkan segala permohonan. Eh, saya memohon berdoa agar yang sedang sakit segera sembuh, yang sedang terlilit hutang segera terselesaikan hutang-hutangnya, yang sedang tertimpa masalah segera terselesaikan masalahnya, yang sedang bangkrut segera bangkit lagi, yang sedang terlilit hutang segera bisa bayar, yang belum punya momongan segera dapat momongan, yang belum berjodoh segera berjodoh, dan yang penting kalian semua selalu sehat walafiat teman-teman. Yang dagangannya belum laris, perbanyak sholawat Jibril, sodakoh, sama siram dengan air cucian beras. Insya Allah usahanya akan menjadi laris dan akan menghasilkan banyak uang ya. Gitu nggak teman-teman? Teman-teman pernah dengar nggak nama Ki Ageng Boncolono? Boncolono sendiri itu sebenarnya adalah senopati teman-teman, senopati di kerajaan Mojopahit. Nah, Ki Boncolono sendiri itu petilasannya ada di beberapa tempat. Kalau di daerah Malang ini makam sama tubuhnya itu di dekatnya Gowo Sumo Mangkleng, itu ada juga petilasannya yang Boncolono. Nah, yang saya datengin ini petilasan yang Boncolono di daerah di lereng Lawu teman-teman, yang airnya ini diambil sama Pak Ganjar waktu itu dibawa ke IKN gitu teman-teman. Jadi Ki Boncolono ini kalau yang saya datengin ini, soalnya Ki Boncolono ini banyak tempat petilasnya, banyak, ada beberapa tempat. Karena sesungguhnya Ki Ageng Boncolono ini sendiri mokso teman-teman, tidak meninggal seperti yang mungkin sebagian orang ceritakan. Nah, siapa sebenarnya Ki Boncolono ini teman-teman? Ki Boncolono ini sebenarnya adalah senopati dari kerajaan Majapahit yang mengikuti Sinuhun Prabu Brawijaya ketika ingin berjalan menuju Gunung Lawu teman-teman. Nah, akhirnya Ki Ageng Boncolono, kenapa dinamakan Ki Ageng Boncolono ini teman-teman? Boncolono itu artinya singkirkan segala sesuatu yang tidak baik, kan gitu. Singkirkan segala sesuatu yang tidak baik. Maka di situ ada dua sendang teman-teman, sendang lanang dan sendang putri. Sendang lanang itu untuk mandinya orang laki-laki, sedangkan sendang putri itu untuk mandinya perempuan. Nah, di sendang itu sebelum Sinuhun Prabu Brawijaya berjalan menuju Gunung Lawu ini menyempatkan mandi di situ teman-teman, mandi di situ. Nah, ada satu cerita Ki Boncolono ini senopati tapi juga maling, pencuri. Tapi pencuri, kalau orang Jawa bilang itu Robin Hoodnya Jawa. Jadi Ki Boncolono ini nyuri miliknya orang-orang kaya, miliknya pejabat-pejabat, tetapi uangnya ini dibagi lagi kepada rakyat gitu, kepada masyarakat. Jadi walaupun Ki Boncolono ini pencuri tapi banyak yang menyayangi gitu teman-teman. Nah, teman-teman, apa yang saya dapatkan dari perjalanan spiritual saya ke Eyang Boncolono ini? Jadi begini ceritanya teman-teman. Waktu itu kan saya daerah Ketonggo itu sering ya jalan kaki menuju ini Gunung Lawu ya teman-teman. Jadi lewat Trenggalek, terus Magetan. Jadi sering ke situ, lewat situ. Pada akhirnya saya didawai yang kamu tuh harus ke singgah dulu di Eyang Boncolono. Waktu itu masih itu teman-teman, jembatannya sudah ada antara Magetan sama Karanganyar itu sudah ada. Nah, itu persis di bawah jembatan itu teman-teman.
Nah, di situ yang tuh dawuh begini, kamu tuh harus ke Boncolono dulu sebelum naik ke Lawu. Waktu itu masih jalan itu belum ada tangganya. Waktu saya ke sana itu belum ada tangganya, teman-teman. Sekarang kan sudah enak ya, sudah ada tangganya, sudah ada pegangannya, dan sendangnya pun sudah dibangun bagus. Akhirnya saya ke sana, teman-teman, ke petisannya yang Boncolono itu. Saya ngembandawo dari yang Lawu untuk menuju ke Boncolono ini. Terus saya tanya, kenapa saya harus ke sini yang? Kan saya bilang gitu. Kenapa saya harus ke sini? Eyangnya tuh dawuh begini. Kamu bisa meniru apa yang dilakukan oleh Ki Boncolono ini, kata gitu. Apa yang bisa saya tiru? Saya bilang, kamu akan dapat dawuh di situ kan. Akhirnya saya paksakan turun. Waktu itu tuh masih, ya Allah teman-teman, jalannya masih licin, tidak ada pegangan, ya berosotan aja, berosotan, udah kotor semua baju. Saya di situ tuh dawuh, di situ tuh sudah ada hiu, teman-teman, sudah ada dupa. Kebetulan dupanya itu mati kan, teman-teman. Terus saya nyalain itu, kok tiba-tiba tuh kayak ada senduret klip gitu. Ternyata saya samperin tuh cincin, teman-teman. Saya cincin emas. Saya kan gini mikirnya, oh apa ini punyanya orang yang bertapa di sini atau gimana kan, ya gitu kan, teman-teman. Terus saya ambil, astagfirullahaladzim, saya kan di situ nemu cincin, terus saya ambil, teman-teman. Saya ambil, terus saya meditasi di situ. Ada bisikan tuh bilang gini, wes jupuk ngambilan itu memang hakmu, katanya begitu. Ya namanya saya kan nggak berani langsung saya ambil kan, teman. Saya tanya, ini bener buat saya bilang itu. Iya katanya, kui rezekimu, katanya gitu. Ya saya memang waktu itu ndak ada uang sama sekali, teman-teman, buat makan tuh ndak ada. Ya alhamdulillah saya nemu cincin itu. Di situ tuh setelah saya ambil cincin itu tuh ada suara harimau, teman-teman. Harimau tuh kayak ngaum gitu. Saya perhatikan dari arah sendang lanang ini, teman-teman. Saya perhatikan, terus saya ngeliat gini, agak kaget saya, teman, kaget. Ini aduh, saya kira tuh harimau beneran ya kan, harimau beneran, karena itu kan tempatnya di bawah gini, terus kanan kiri memang masih hutan, perbatasan antara Karanganyar dan Magetan itu. Dan waktu itu masih gelap, belum seperti ini, belum ada bangunannya. Saya di situ saya liatin itu macan, teman-teman. Saya liatin macan, kok dia ndak nyerang gitu loh, ndak nyerang. Terus dia tuh langsung duduk, warnanya tuh loreng, temen, loreng. Terus duduk, terus macan itu duduk, tiba-tiba itu berubah jadi manusia, teman-teman, manusia. Dia bilang sama saya begini, kamu disuruh sama Sinuwun kesini untuk mengambil sesuatu. Terus saya bilang, iya. Terus apa yang harus saya bawa yang saya bilang gitu. Panjenengan sinten, kayak gitu. Ya aku Ki Boncolono, ya saya ini Ki Boncolono. Terus apa yang mau diberikan ke saya bilang gitu. Terus dia itu menjelaskan begini, iki Gunung Lawu, iki pusering tanah Jawa, kata gitu, pusering tanah Jawa. Jadi Gunung Lawu ini pusernya tanah Jawa, dan di situ adalah pertemuan di antara para makhluk gaib itu. Di situ pusatnya itu di Gunung Lawu itu, teman-teman. Jadi
kamu kalau mau apa namanya nututi itu apa, kalau kamu ingin meneruskan lakumu setelah dari Lawu Cetok ini, kamu harus ke Purwo katanya gitu. Purwo, jadi kamu harus ke sana, setelah itu kamu harus kembali lagi ke Gunung Lawu, dan itu campaknya ada di Candi Cetok katanya gitu. Kamu di situ akan menemukan inti dari sejatinya, inti kehidupan. Terus saya berpikir gini, berarti saya harus ke Candi Cetok nih Mbah, nanti setelah perjalanan saya ke Purwo. Iya. Terus saya disangoni apa yang kan saya minta sangu tuh kayak bekel gitu loh teman-teman, bekel. Terus yang Bonjolono itu ngasih saya itu kayu tuh nggak panjang segini lah ya, kira-kira ada 20 sentinan itu kayu. Ini kayu apa yang bilang gitu, nanti kamu sebelum sampai ke Alas Purwo, kamu patahkan kayu ini sedikit demi sedikit setiap di perjalanan kamu. Fungsinya buat apa, kan saya tanya gitu kan, fungsinya buat apa yang kamu akan tahu, dan tidak akan ada bangsa jin yang berani menyentuh kamu selama kamu masih megang kayu ini kan gitu. Lalu saya harus mematahkannya di mana? Nanti yang menemanimu akan memberitahumu. Nah, dengan berjalannya waktu teman-teman, setelah saya ke yang Bonjolono ini, kan saya diberi kasih cincin. Waktu itu cincin itu saya jual harganya 270.000. Saya jual harganya 270.000. Saya pakai buat bekal, beli makan. Saya melakukan perjalanan ke Alas Purwo teman-teman, Alas Purwo. Dan selama perjalanan itu kadang saya ditemenin Mbah Kidir, dan itu saya ingat betul. Jadi kayu itu saya buang di Alas Sampung, terus saya buang di daerah mana ya, Medion 1 sekali itu di hutan juga. Terus ditempur antara daerah Caruban kalau nggak salah tuh teman-teman, Caruban. Terus di Alas Kumiter, terus pokoknya ada 7 tempat yang saya buat. Terakhir di Alas Purwo. Nah, memang benar teman-teman, selama perjalanan itu ya seperti yang saya ceritakan, saya bercanda sama Mbak Kitir, dikasih tahu banyak orang yang ngantong gini sepanjang jalan itu. Banyak yang ngantong minta temen kan. Makanya saya bilang korin itu kalau tidak diurus dengan benar maka dia akan meminta teman. Makanya kalau ada orang yang kecelakaan itu sebisa mungkin siram pakai kembang bekasnya itu, dijawab kamu sudah tidak ada di sini, jasadmu sudah tidak ada di sini, pulanglah dan ikut kembali bersama jasadmu. Agar si korin ini tenang teman-teman, gitu ya. Jadi percaya tidak percaya, di yang Bonjolono ini sendiri sebenarnya satu tempat yang sangat apa namanya, mustajab untuk berdoa. Tempat yang mustajab untuk berdoa, karena insya Allah dengan kekusukan kita memanjatkan doa itu akan dimudahkan segala urusan kita, dan akan dimudahkan dan akan terkabulnya segala doa kita gitu teman-teman. Jadi kita tetap memohon kepada Allah, akan tetapi lantaran petilasan yang Bonjolono ini
apa namanya terkabul doa. Insya Allah akan dikabulkan doa, karena ini tempatnya memang benar-benar kalau berdoa itu akan khusyuk teman-teman, benar-benar khusyuk teman-teman. Jadi itu sekelumit cerita dari yang Bonjolono. Sedangkan di beberapa tempat itu yang Bonjolono ini memang terkenal dengan dia tuh sering membantu orang-orang yang nggak punya. Jadi dia tuh nyolong terus dikasih ke orang-orang yang nggak punya ini teman-teman. Jadi intinya hidup itu selalu berbuat baik. Apapun penilaian orang, mungkin Ki Bonjolono ini dinilai oleh orang lain, orang yang diambil hartanya itu menganggap Ki Bonjolono sebagai penjahat. Akan tetapi dari orang-orang yang dikasih uang, dikasih dari hasil rampoknya ini, orang akan menganggap Ki Bonjolono ini adalah sebagai penolong. Jadi entah atau itu perbuatan benar atau tidak, intinya kita itu jadi manusia itu berbuat baik saja teman-teman, berusaha berbuat kebaikan, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan diterima oleh Gusti Allah. Jangan menjustis orang bahwasanya wah ini kamu tuh nggak benar, kamu tuh syirik, kamu tuh musyrik, kamu menyekutukan Allah, kamu menyekutukan Tuhan, kamu meminta pada berhala, kamu meminta pada punden, kamu meminta pada tempat angker. Jangan bilang begitu teman-teman. Karena apa? Dimanapun tempatnya, kalau hatimu memintanya selain kepada Allah, itu kamu yang musyrik, bukan tempatnya gitu loh teman-teman. Pada intinya, jadi dimanapun kita bertirakat, kita tawasul itu sebenarnya baik. Cuman terkadang keinginan ini yang menjadikan sesuatu itu tidak baik gitu loh teman-teman ya. Jadi seperti itu. Pada intinya jangan saling menjustis orang, merasa dirinya paling wah, dirinya paling pinter dan dirinya paling benar, karena tidak semua yang kita alami, tidak semua yang kita rasakan itu orang mampu menerimanya gitu. Pada intinya selalu berbuat baik, selalu percaya bahwasanya kuasa Allah itu lebih besar dari apapun juga. Kalau Allah sudah berkehendak maka terjadilah gitu teman-teman. Akhir kata hanya itu bisa sampaikan. Kita lanjut ke cerita yang selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.